Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detama Friends, kali ini saya akan share bagaimana melakukan uji Kruskal Wallis. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa uji ini dapat digunakan ketika asumsi normalitas data dan asumsi kesamaan varians antar kelompok data tidak terpenuhi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau melakukan uji dengan ANOVA, tentu asumsi normalitas dan kesamaan varians harus terpenuhi. Nah, tetapi bagaimana jika tidak terpenuhi? Maka kalau tidak terpenuhi, kalian bisa menggantinya dengan uji Kruskal-Wallis. Nah, manfaatnya sendiri, uji ini itu untuk mengetahui apakah perbedaan treatment atau perlakuan dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada objek yang sedang diteliti. Jadi, eh, apakah nilai objeknya juga itu berbeda jika perbedaan treatment atau perlakuan itu diberikan. Nah, langkah-langkahnya sendiri yang pertama adalah kita melakukan uji normalitas data, bisa menggunakan Shapiro-Wilk maupun Kolmogorov-Smirnov. Untuk hipotesis nolnya, data berdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya, data tidak berdistribusi normal. Jika nilai sig atau p-value kurang dari taraf signifikansi yang kita gunakan, dalam hal ini adalah 0,05, maka data tidak normal. Langkah kedua adalah kita melakukan uji kesamaan varians. Ini bisa menggunakan uji Levin. Hipotesis nolnya, varians antar kelompok data sama. Dan hipotesis alternatifnya, varians antar kelompok data berbeda. Jika nilai sig atau p-value kurang dari taraf signifikansi, dalam hal ini adalah 0,05, maka varians antar kelompok data berbeda. Baru yang terakhir adalah kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Hipotesis nolnya, perbedaan perlakuan tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap data yang dihasilkan. Hipotesis alternatifnya, perbedaan perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap data yang dihasilkan. Jika nilai sig atau p-value-nya kurang dari taraf signifikansi yang digunakan, maka artinya perbedaan perlakuan memberikan hasil data yang berbeda. Baik, langsung kita ke latihan. Di sini kasusnya adalah percobaan 3 bahan kimia untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Berikut adalah data pertumbuhan tanaman setelah 1 bulan diberi bahan kimia. Jadi ada 3 bahan kimia A, bahan kimia B, bahan kimia C. Lalu ditulis datanya, data pertumbuhan ketika diberikan bahan kimia A seperti ini pertumbuhannya. Lalu diberi bahan kimia B seperti ini, begitu juga dengan C. Data pertumbuhannya ditulis. Baik, langsung saja untuk datanya kita masukkan ke SPSS. Pertama kita tuliskan nama variabelnya dulu. Nama variabelnya yang pertama bahan kimia. Jadi kita tulis bahan underscore kimia. Tipenya numerik, desimalnya 0. Kemudian labelnya kita tulis bahan kimia. Kemudian untuk measurnya kita pilih yang nominal. Selanjutnya adalah variabel kedua, pertumbuhan. Untuk desimalnya juga kita pilih 0. Kemudian labelnya pertumbuhan. Untuk measurnya adalah scale. Nah, kemudian karena bahan kimia tadi adalah data kategorik, maka perlu kita tuliskan value-nya. Ya. Jadi untuk variabel bahan kimia, di value-nya kita tuliskan. Kita beri nilai 1 ketika bahan kimianya adalah A. Kemudian 2 ketika bahan kimianya B. 3 ketika bahan kimianya C. Nah, itu kita oke. Sedangkan untuk pertumbuhan, value-nya kita pilih yang non, karena dia sudah data rasio, bukan data kategori. Setelah itu kita kopikan data yang ada di Word tadi ke data SPSS-nya. Jadi yang pertama adalah data pertumbuhan ketika diberi bahan kimia A.
kita copy, kita paste di kolom pertumbuhan di SPSS. Setelah itu untuk bahan kimianya kita tuliskan nilainya 1. Ini kita copy, lalu kita paste sampai dengan datanya yang terakhir. Kemudian kita kopikan data pertumbuhan ketika diberi bahan kimia B. Lalu kita isi untuk data bahan kimianya adalah 2. Lalu ini kita copy paste saja di data terakhir yang pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah data pertumbuhan ketika diberi bahan kimia C. Kita copy ke SPSS. Lalu kita tuliskan nilai bahan kimianya adalah 3. Lalu ini kita kopikan untuk data-data pertumbuhan yang lain ya. 3. Sehingga datanya seperti ini. Ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi untuk normalitas. Nah, caranya adalah kita klik analyze, kita pilih deskriptif, lalu kita pilih explore. Untuk dependent list kita pilih pertumbuhan, faktor list kita pilih bahan kimia, lalu kita pilih plot. Nah, setelah itu kita box plot ini kita pilih yang non, untuk stem and leaf kita hilangkan centangnya, lalu kita pilih yang normality plots with test. Setelah itu kita continue, lalu kita oke. Dan untuk hasil uji normalitasnya adalah kita pilih yang test of normality. Jadi hanya ini saja yang kita interpretasikan. Ini kita kopikan dulu ke file Word sehingga nanti akan mudah untuk diinterpretasikannya. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai SIG untuk Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk ini masih kurang dari 0,05. Ya, jadi seluruhnya kurang dari 0,05. Nah, sehingga sudah dikatakan sebelumnya bahwa jika SIG kurang dari taraf signifikansi, dalam hal ini adalah 0,05, artinya data belum berdistribusi normal. Sehingga kesimpulannya adalah karena seluruh data di tiap kelompok memiliki nilai SIG kurang dari 0,05, maka seluruh data di tiap kelompok tidak berdistribusi normal. Baik. Selanjutnya adalah kita melakukan uji kesamaan ragam. Untuk uji kesamaan ragam, caranya adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kita klik Univariate. Untuk dependent variabelnya kita pilih pertumbuhan, untuk fix faktornya kita pilih bahan kimia. Selanjutnya kita pilih option, klik option, lalu kita klik atau centang homogeneity test. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, untuk output yang kita interpretasikan adalah output yang Levene test of equality error variance. Jadi kita kopikan saja ya ke output Word agar analisisnya lebih mudah. Nah, jadi di sini dituliskan jika nilai SIG kurang dari taraf signifikansi, artinya variance atau ragam antar kelompok data tidak sama. Nah, ini kalau kita lihat di kolom SIG ini nilainya seluruhnya mulai dari based on mean sampai dengan based on fringe mean itu kurang dari 0,05 ya, yaitu taraf signifikansi yang kita gunakan. Maka artinya varians atau ragam antar kelompok data itu tidak sama. Nah, ini. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai SIG kurang dari 0,05, maka varians antar kelompok data berbeda atau tidak sama. Nah, karena pada uji asumsi normalitas diketahui bahwa data di tiap kelompok itu belum berdistribusi normal, kemudian dari uji kesamaan ragam juga disimpulkan bahwa varians antar kelompok data itu berbeda, maka kita perlu melakukan uji Kruskal-Wallis ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan ANOVA, tapi kita menggunakan uji Kruskal-Wallis.
Baik, untuk langkah melakukan uji Kruskal-Wallis adalah caranya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita pilih Legacy Dialogs, dan kita pilih ke Independent Sample. Nah, setelah itu, untuk tes variabelnya kita pilih yang pertumbuhan, dan untuk yang grouping variabelnya kita pilih yang bahan kimia. Kemudian kita klik Define Range. Nah, define range untuk minimum kita ketikkan 1, dan untuk maksimum kita ketikkan ada berapa banyak kelompok data yang sedang kita bandingkan, atau ada berapa banyak treatment yang sedang kita uji. Nah, di sini banyaknya treatment atau perlakuan itu ada 3, yaitu bahan kimia A, bahan kimia B, dan bahan kimia C. Maka untuk maksimumnya kita ketikkan 3, lalu kita klik continue, lalu kita OK. Nah, untuk output Kruskal-Wallis, kita cukup menginterpretasikan yang tes statistik. Nah, ini kita kopikan dulu. Kita paste di Word agar mudah diinterpretasikan. Nah, jadi di sini, untuk uji Kruskal-Wallis, jika nilai sig kurang dari taraf signifikansi, dalam hal ini kita menggunakan 5% atau 0,05, artinya, treatment atau perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap nilai objek yang diteliti. Ya, dalam hal ini berarti adalah pertumbuhan. Nah, baik, kalau kita lihat di sini nilai sig-nya yang kita lihat adalah asimsig, artinya ini asymptotic sig-nya. Nah, kita lihat nilainya adalah 0,000. Nah, nilai ini berarti kurang dari 0,05. Artinya, perlakuan dari pemberian bahan kimia yang berbeda itu akan memberikan pengaruh yang berbeda juga terhadap pertumbuhan tanaman, ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya, karena nilai sig kurang dari 0,05, maka pemberian bahan kimia yang berbeda itu akan memberikan pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan tanaman. Nah, jadi seperti itu cara kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui bahan kimia mana saja atau pasangan bahan kimia mana saja yang memberikan perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, itu dapat kita ketahui dengan melakukan post hoc. Lalu bagaimana caranya melakukan post hoc untuk uji Kruskal-Wallis? Nah, nanti akan saya berikan pada video berikutnya, ya. Baik, mungkin sekian untuk cara melakukan uji dengan Kruskal-Wallis. Terima kasih. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.